Okay, good morning everyone. How are you today? Alright, good. Yep, I hope you are fine there. Okay, so today, my name is Sana Muhammad Asai. I would like to give you a lesson. Yeah, so are you ready to study? Let's get started. Okay, today's material we will talk about home sweet home. Oke, apa itu sweet home? Ya, rumahku ya. Nanti ngomongin tentang rumahku dalam materi kali ini. Oke, so let's get started. Oke, learning objectives atau tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, describe rooms in a house and things in the rooms, and then talk about what people do and use to clean up a house. Oke, yang pertama ada mendeskripsikan rumah nanti ya, atau ruang-ruangan yang ada di rumah dan benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang kedua, talk about what people do, ngomongin tentang orang-orang lakukan dan gunakan untuk membersihkan rumah. Oke. Selanjutnya, today's lesson, we will focus on the three things. Kita akan fokusnya ke tiga hal. Yang pertama ada rooms and furniture in house. Yang kedua ada prepositions of place. Yang ketiga ada house chores. Oke. Yang pertama yakni ruangan-ruangan dan furnitur yang ada di dalam rumah. Jadi misalkan nanti ada kulkas, habis itu lemari, kasur, dan lain-lain. Itu yang akan kita bicarakan pada materi kali ini. Yang kedua ada prepositions of place. Preposition of place itu keterangan tempat, kata depan mengenai tempat. Oke. Yang ketiga ada house chores atau kita sebutnya sebagai pekerjaan rumah. Oke. Next. Oke. We are going to talk about rooms in house first. Oke, kita akan ngomongin tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah terlebih dahulu. Oke. So, let's say with me together. Okay, the first, living room. Oke. Living room yakni ruang tamu, ya. Okay. And the next is dining room. Ya, dining room ialah rumah atau ruang makan. And the next is kitchen. Okay. Kitchen ialah dapur. Okay. The next ada bedroom. Bedroom ialah kamar tidur. Selanjutnya ada bathroom. Okay. Bathroom ialah kamar mandi. The next ada porch. Okay. Apa itu porch? Porch itu teras. Selanjutnya ada prayer room. Prayer room ialah ruang sholat atau musolah yang ada di dalam rumah. Next ada yard. Yard itu halaman. Biasanya ada halaman depan, ada halaman belakang. Kalau halaman depan apa? Tinggal ditambahin front yard. Kalau halaman belakang bisa disebut backyard. Nah, itu adalah vocabulary atau kosakata tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Oke, nanti kalian deskripsikan sendiri rumah kalian ada berapa ruangan-ruangan dan apa aja ruangan di dalamnya. Next, we are going to focus on furniture in house. Ya, kita akan ngomongin tentang furnitur yang ada di dalam rumah. Oke, ada apa aja sih furnitur itu yang ada di dalam rumah? Oke, yang pertama mungkin di rumah kalian ya ada yang namanya setrika. Apa itu setrika dalam bahasa Inggris? Iron. Gimana? Iron. Oke. Yang kedua ada washing machine. Oke. Washing machine atau biasanya disebutnya ialah mesin cuci. Oke. Terus selanjutnya ada vacuum cleaner. Oke. Vacuum cleaner. Oke, mesin penyedot debu atau pembersih. Nah,
Terus yang selanjutnya ini mungkin sering banget ya ada di rumah-rumah kalian ya atau di rumah orang-orang, yakni apa? TV atau television. Oke. Terus masih banyak lagi tuh tentang furnitur-furnitur yang ada dalam rumah. Contoh di sini ada kaca, kita bisa bilang mirror. Oke, terus ada keran ya, kita nyebutnya tap. Ada jam, kita nyebutnya clock. Habis itu ada kipas, fan. Oke. Habis itu kita geser ke yang sebelah kanan, ada toilet, ya, toilet. Oke. Terus selanjutnya ada wastafel. Wastafel apa ya bahasa Inggrisnya ya? Wastafel itu bahasa Inggrisnya sink. Oke. Yang selanjutnya ada bathtub. Bathtub. Bathtub itu apa? Bak mandi. Okay. Selanjutnya ada shower. Okay. Shower. And then the next is key. Okay. Key. Kunci. Nah, and the rest of the vocabularies, ya, sisanya coba kalian nanti cara ucapkan dengan yang benar, dengan pronunciation yang benar. Okay. So we go on to the next slide. Oke, sekarang kita ngomongin tentang prepositions of place. Ya, yang pertama ada in front of. Oke, in front of itu apa? Di depan. Oke, jadi in front of itu di depan. Terus ada behind. Oke, behind itu artinya di belakang. And then the next is above. Above itu artinya jauh atau di atas jauh maksudnya ya. Oke. Nah, kalau on itu di atas menempel ya. Jadi menempel pada permukaan bendanya. Kalau above itu di atas tapi di atasnya jauh. Terus ada yang namanya di antara. Dalam bahasa Inggris nyebutnya between. Oke. Between itu di antara dua benda. Oke. Terus ada under. Under itu di bawah. Oke. Nah, kalau in itu boleh artinya di atau di dalam. Okay. And then the next is the last, next to. Next to itu artinya di sebelah. Oke. Okay? So, jadi preposition of place atau kata depan tentang tempat ini ya akan kita gunakan untuk apa? Mendeskripsikan rumah. Misalkan buku saya ada di atas meja. Nah, bahasanya the book is on the table. Oke, kita pakai on karena buku itu menempel. Ya, let's get started. Let's try. Oke, let's try here. Coba kita praktek di sini untuk preposition of place tadi ya. Yang pertama ada kompor ya. Kompor itu bahasa Inggrisnya apa? Stove. Oke. Nah, kira-kira kompornya itu ada di mana ya? Oke. Ada di dapur misalkan ya. Ada di dapur. The stove is apa tadi kalau di? Iya, oke, in ya jawabannya ya. The stove is in the kitchen. Terus yang kedua, ada kucing tuh ya. Ada kucing di sebelah kursi. Mungkin kucingnya lagi bersembunyi ya. Kucingnya lagi bersembunyi di sebelah kursi atau sofa. Nah, tadi apa di sebelah? Sebelah bahasa Inggrisnya apa tadi? Next. Oke, next to. Oke ya. The cat is next to the sofa. Oke, the cat is next to the sofa. Oke, terus ada lampu di situ ya. Lampu posisinya kira-kira di mana itu? Di atas meja. Di atasnya itu menempel atau jauh? Jauh. Oke. Berarti kita bisa menyebutnya the lamp is above the dining table. Oke, jadi lampunya itu ada di atas meja makan. Kan nggak mungkin lampu itu ditaruh di atas permukaan pas mepet. No ya. Oke, jadi jawabannya the lamp is above the dining table. Nah, yang selanjutnya ada the televisions ya. Televisi itu ada di mana ya kira-kira? Iya, menempel betul. Di atas tapi menempel. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Ya, oke. The televisions is on the cabinet. Oke. Jadi
televisinya itu ada di atas lemari atau di atas rak TV tersebut. Oke, kan nggak mungkin televisi itu ngambang gini ya. Oke, meskipun di atas itu biasanya di tembok, ya kan? Televisinya nempel di tembok. Jadi ini yang paling betul pakai on. Oke. Terus yang selanjutnya ada the door. Oke. Kira-kira pintunya itu ada di sebelah mana ya? Nah, itu ada dua gambar. Dua gambar yang di sebelah pintu. Kira-kira ya pintu itu ada di tengahnya atau di antara. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Oke. The door is between the pictures. Oke, jadi pintunya itu ada di antara gambar, kedua gambar tersebut. Oke, nah terus yang tiga gambar di bawah ini, oke, it's your turn to practice. Pakai preposition apa yang paling tepat untuk melengkapi gambar atau kalimat tersebut. Oke. Next, kita akan membahas yang namanya perbedaan there is sama there are. Oke, ya. Perbedaannya apa? Ini digunakan untuk ketika kita mendeskripsikan rumah. Ya. There is sama there are itu simpelnya artinya ialah ada, ya, atau terdapat gitu ya. Ada misalkan ada kucing, ada lemari, ada mobil, ada sepeda. Nah, itu kita bilangnya there is sama there are. Lalu apa bedanya ya there is sama there are? Oke, coba kita bahas di sini ya. Yang pertama there is, oke. Bisa kita lihat contohnya pertama there is a bed in the bedroom, ya. Ada sebuah kasur di bedroom tadi apa? Oke, good job. Kamar tidur atau ya kamar tidur. Nah, a bed artinya sebuah. Sebuah itu satu. Jadi bisa kita simpulkan kalau there is itu bendanya satu. Oke, good. Contoh lagi, there is no sofa in the bedroom. Berarti tidak ada sofa di tempat tidur. Nah, kalau kalian mau bilang tidak ada, boleh pakai there is no atau there isn't atau there is not. Sama aja ya. Ingat ya, kalau there is bendanya satu. Contoh lagi misalkan ada satu kursi di dapur. Bahasa Inggrisnya there is a chair in the kitchen, ya. Ingat tadi masih pakai in karena di. Oke, preposition of place-nya. Terus yang selanjutnya ada there are. Oke, there are ini apa? There are ini artinya sama ada, ya. Namun penggunaannya untuk benda yang lebih dari satu, ya, more than one, ya, entah itu dua, beberapa, atau mau disebutkan jumlahnya, itu kita pakainya there are. Contoh di sini ada beberapa kursi di dapur. Oke, bahasa Inggrisnya there are some chairs in the kitchen. Oke, ya, kita bilangnya some karena di situ kita nggak mau menyebutkan atau kita nggak yakin berapa ada berapa sih kursinya di sana atau berapa jumlahnya, kita nggak yakin, kita bilangnya pakai some. Kalau mau dispesifikkan berarti kita tinggal bilang there are 2 chairs in the kitchen, misalkan seperti itu. Untuk yang kalau kita mau bilang tidak ada, kita boleh pakai langsung there are no chairs atau there are not any chairs. Oke, sampai sini ya. And there is and there are. So, the next, coba kita akan ngomongin tentang gimana sih cara mendeskripsikan rumah. Nah, ini contoh example of describing a house. Oke, saya bacakan. This house has 2 floors. On the top floor, there is a bedroom with a bed in the middle and green curtains on the window. Oke, next to the bed. Oke, yang pertama, rumah ini punya 2 lantai, ya. On the top floor, di lantai atas, there is. Jadi there is apa? Ada kamar tidur dengan apa? Bed, kasur. In the middle and green curtains, di tengah dan gorden yang warna hijau. On the window, next to bed, there are 2 lamps. Ya, on. Tadi apa? Di, ya. Kita pakainya on, ya. On the window atau next to bed. Next to apa tadi?
Alright, oke, sebelah ya. Oke, sebelah kasur ada dua lampu. Oke, nah coba itu in the living room sampai trees. Itu coba kalian artikan ya, artikan gimana. Jadi in the living room on the bottom floor there is a red sofa next to table. Behind the sofa there are two pictures on the wall. Next to the living room there is a kitchen with blue cabinets. In front of the house there is a fence and behind it there are trees. Oke, itu ya cara mendeskripsikan rumah. Oke. Yang selanjutnya. Kita akan ngomongin tentang house chores. Oke. Apa tadi house chores? Ya, yakni pekerjaan rumah. Oke. Pekerjaan rumah biasanya kalian ngapain aja? Misalkan menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan jendela. Oke. Habis itu apa? Misalkan ya menyapu halaman, oke, membuang sampah, mencuci piring. Habis itu menyetrika. Nah, itu semua ialah pekerjaan rumah. Kita nyebutnya house chores. Oke. Bisa dilihat yang samping kiri itu ada gambar. Yang pertama contoh ada sweep the floor, artinya menyapu lantai. Habis itu ada wash the dishes, ya. Artinya apa? Mencuci piring kotor, dishes itu, ya. Nah, terus kalau kalian habis tidur biasanya merapikan tempat tidur. Bahasa Inggrisnya apa? Make the bed, ya. Bahasa Inggrisnya make the bed. Dan the next ada water the plants, menyirami tanaman. Habis itu ada take out the garbage, ya. Take out the garbage. Take out itu artinya apa? Membuang apa? Membuang sampah. Oke. Ada lagi clear the table. Clear the table di sini maksudnya artinya membersihkan meja. Mungkin setelah makan kita akan membersihkan meja. Next ada do the laundry, ya. Mencuci pakaian. Ada yang selanjutnya ada hang the clothes. Setelah mencuci kita akan menjemurnya di situ, hang the clothes. Itu ada do the ironing. Menyetrika. Oke, yang selanjutnya ada set the table. Set the table artinya apa? Artinya merapikan atau menyusun di situ, menyusun meja. Kita kalau mau makan kita disusun tuh piring-piringnya, dirapikan gitu kan. Jadi siapkan, set the table. Oke. Nah, cara membuatnya dalam kalimat, ya. Jadi misalkan di situ subjeknya, ya, pelakunya kita. Kita tinggal bilang I sweep the floor misalkan in the living room, ya. Saya membersihkan atau saya menyapu lantai di ruang tamu. Nah, kayak gitu. Di sini sudah saya kasih contoh, beberapa ada 7 contoh. Contoh di sini yang pertama ada the girl sweeps the floor in the living room, ya. Cewek itu membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu. Habis itu ada she is making the bed upstairs, ya. Dia merapikan tempat tidur di lantai atas. Habis itu ada coba kita langsung yang nomor 7. The man sets the table before dinner in the dining room, ya. Laki-laki itu menyiapkan, ya, atau ya menyiapkan merapikan di meja makan, ya, sebelum makan malam di dining room tadi apa? Oke, di ruang makan. Nah, begitu cara membuat kalimatnya, ya. Subjek, habis itu kita langsung nyebut atau bilang household chores-nya, terus kita kasih preposition of place disertakan tempat ruangannya tadi, ya. Rooms in the house. Okay, so it's your turn, ya. Ini giliran kalian untuk apa? Ya, my house and chores.
ya lampiran di sini. Coba kalian praktek. Take a picture of a room in your house and then describe the rooms and tell what the house chores you do. Jadi coba kasih gambar di sini, kasih gambar tentang a room, ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Habis itu coba deskripsikan, ya, deskripsikan tentang ruangan kalian dan tambahin, ya, dan coba ceritakan apa yang kalian lakukan atau pekerjaan rumah apa yang kalian lakukan di ruangan-ruangan tersebut. Okay? So I think that's all for our material today. Hopefully that you can practice. Ya, saya harap kalian bisa mempraktekkannya di praktek tadi. Dan semoga bermanfaat. Okay, thanks for watching and enjoying. Goodbye.